Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaf TV. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Islam di Cina, negara yang memiliki populasi muslim terbesar keempat di dunia. Islam pertama kali masuk ke Cina pada abad ke-7 Masehi. Orang yang mendapat misi tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Cina. Ia adalah orang ketujuh yang memeluk Islam dan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Ia juga dikenal sebagai pemanah ulung dan panglima perang yang berhasil mengalahkan pasukan Persia di Qadisiyah. Menurut beberapa sumber, Sa'ad bin Abi Waqqas berlayar dari Abisinia ke Cina pada tahun 616 Masehi atas perintah Khalifah Utsman bin Affan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Ia diterima dengan hormat oleh Kaisar dan mendapat izin untuk membangun masjid pertama di Cina, yaitu Masjid Huaisheng di Guangzhou. Ia juga mengajak banyak penduduk lokal untuk masuk Islam, terutama dari etnis Hui. Setelah beberapa waktu berdakwah di Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Arab. Namun, sekitar 20 tahun kemudian, ia kembali lagi ke Cina untuk melanjutkan misinya. Ia meninggal di Cina pada tahun 674 Masehi, pada usia 80 tahun. Makamnya terletak di Guangzhou dan menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Selain jalur diplomatik, Islam juga menyebar melalui jalur perdagangan darat dan laut. Banyak pedagang muslim dari Arab dan Persia yang bermukim di Cina dan menikah dengan penduduk lokal. Mereka membentuk komunitas muslim yang dikenal sebagai Hui-Huis. Pada masa dinasti Yuan yang berkuasa pada abad ke-13 dan ke-14, Islam mendapat perlindungan dan pengakuan dari penguasa Mongol. Banyak muslim yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan militer. Salah satu tokoh muslim terkenal pada masa ini adalah Zheng He atau Cheng Ho, seorang laksamana yang melakukan 7 kali pelayaran ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, pada masa dinasti Ming dan Qing, Islam mengalami penindasan dan diskriminasi. Banyak muslim yang dibunuh, diusir, atau dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Beberapa pemberontakan muslim terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan anti-Islam. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, pemerintah komunis mengklaim bahwa mereka menghormati kebebasan beragama. Namun, dalam praktiknya, banyak muslim yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan ibadah, penghancuran masjid, penahanan sewenang-wenang, dan asimilasi budaya. Saat ini, terdapat sekitar 20 juta muslim di Cina yang terdiri dari 10 kelompok etnis, seperti Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, dan lain-lain. Mereka tinggal di berbagai wilayah, terutama di Xinjiang, Ningxia, Gansu, dan Yunnan. Mereka memiliki tradisi dan budaya yang beragam, namun tetap menjaga identitas dan keimanan mereka sebagai Muslim. Peristiwa pembantaian etnis Uighur di Cina adalah salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Xinjiang, tempat tinggal mayoritas Muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Menurut laporan PBB dan sejumlah kelompok HAM, Cina telah menahan sekitar 1 juta sampai 2 juta warga Uighur di kamp-kamp yang disebut sebagai pusat pendidikan ulang, di mana mereka dipaksa untuk meninggalkan identitas, budaya, dan keyakinan Islam mereka. Cina mengklaim bahwa kamp-kamp tersebut adalah untuk melatih keterampilan kejuruan dan mencegah radikalisme dan terorisme agama. Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa kamp-kamp tersebut adalah tempat penyiksaan, pemerkosaan, sterilisasi, dan pembunuhan massal. Cina juga melakukan pengawasan ketat, penghancuran masjid, dan asimilasi budaya terhadap warga Uighur yang masih hidup di luar kamp-kamp tersebut. Peristiwa pembantaian etnis Uighur di Cina bermula dari sejarah panjang konflik antara Uighur dan pemerintah Cina. Uighur adalah salah satu kelompok etnis tertua di Asia Tengah yang memiliki kerajaan dan budaya sendiri sejak abad ke-8 Masehi. Mereka pernah mendirikan 2 republik independen berumur pendek yang disebut Turkestan Timur pada tahun 1933 dan 1944, sebelum akhirnya dikuasai oleh Cina pada tahun 1949. Sejak saat itu, Cina melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan identitas Uighur dan menggantikannya dengan identitas Han, kelompok etnis mayoritas di Cina.
Cina juga mendorong migrasi besar-besaran orang Han ke Xinjiang, sehingga mengubah komposisi demografis dan ekonomis wilayah tersebut. Warga Uighur merasa terpinggirkan, tertindas, dan didiskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat Han. Pada tahun 1990-an, warga Uighur mulai melakukan protes dan pemberontakan terhadap kebijakan Cina. Cina merespons dengan kekerasan dan kebijakan anti-Islam yang semakin ketat. Cina juga menuduh Uighur terlibat dalam kelompok separatis dan teroris, seperti Gerakan Islam Turkestan Timur, (ETIM), yang ingin memisahkan Xinjiang dari Cina. Pada tahun 2017, Cina memperluas dan memperketat operasi keamanan di Xinjiang dengan membangun kamp-kamp rahasia yang menampung jutaan warga Uighur. Cina juga memanfaatkan teknologi canggih seperti kamera pengenal wajah, pemindai sidik jari, dan aplikasi ponsel untuk memantau setiap gerak-gerik warga Uighur. Peristiwa pembantaian etnis Uighur di Cina telah menimbulkan kecaman dan kekhawatiran dari berbagai pihak di dunia. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Inggris, telah menyatakan bahwa Cina melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uighur. Beberapa organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan Amnesty International telah mendesak Cina untuk menghentikan pelanggaran HAM dan mengizinkan akses independen ke Xinjiang. Demikianlah video tentang penyebaran Islam di Cina. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.